Shalom dan selamat pagi. Lagu pujian lagu Sion nomor 145. Kalau serta Tuhan. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, disinarkannya mulianya, banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Percayalah turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kami muliakan nama-Mu, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Hari ini, di pagi ini, kami akan awali lagi semua kegiatan kami dengan beribadah kepada Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, mari kita dengarkan bersama bacaan renungan pagi kita. Hari ini, tanggal 26 Mei, dengan judul renungan pagi adalah Kristus Dasar yang Pasti. Sekali lagi, Kristus Dasar yang Pasti. Ayat tema, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. Penjelasannya, dalam kebijaksanaan yang tidak terbatas, Allah memilih batu dasar itu dan meletakkannya sendiri. Ia menyebutnya dasar yang teguh, atau segenap dunia boleh meletakkan beban dan kesusahannya di atasnya. Batu itu dapat menanggung semuanya. Mereka dapat membangun di atasnya dengan ketentraman yang sempurna. Kristus adalah sebuah batu yang telah diuji. Mereka yang percaya padanya tidak pernah dikecewakannya. Ia telah menanggung setiap ujian. Ia telah menderita tekanan kesalahan Adam dan kesalahan keturunannya, dan telah berhasil sebagai pemenang atas kuasa kejahatan. Dia telah menanggung beban yang diletakkan di atasnya oleh setiap orang berdosa yang mau bertobat. Dalam Kristus, hati yang merasa bersalah mendapat kelegaan. Ialah dasar yang teguh. Semua orang yang menjadikan dia tempat bergantung dapat beristirahat dalam keamanan yang sempurna. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak, bertobat dari pelanggaran kita, dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan, kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang, dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup, karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Alfa Omega, jilid 6, halaman 223 dan juga 224. Luar biasa, ternyata
Kristuslah batu karang kita. Dialah batu dasar kita. Artinya dia yang menanggung semua beban kita, memikul kelemahan kita, dan akhirnya dosa-dosa kita ditimpahkan kepadanya, supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Marilah kita mengikuti Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang, untuk mana Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu menguatkan iman kami. Di hari yang baru ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kuatkan iman dan harap kami. Tuhan, sembuhkan kami dari sakit penyakit, dan iman kami akan semakin teguh percaya kepadamu. Diberkatilah kami untuk sepanjang hari ini dalam semua tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Berkat materi, berkat jasmani, dan iman yang teguh menjadi bagian semua umat-umat Tuhan. Secara khusus mendoakan keponakan dari Ibu C. Dev yang hari ini akan dioperasi. Anak ini atau ponakan ini akan diberkati sehingga dia akan mendapatkan pemulihan, kekuatan, kesembuhan. Dokter dan tim medis yang akan bekerja untuk mengadakan operasi akan diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.